Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo Presisi. Dengan populasi mencapai lebih dari 700 juta jiwa, ASEAN and Gulf Cooperation Council adalah dua kekuatan besar yang dapat memainkan peran strategis sebagai kekuatan positif di tengah kondisi dunia yang terbelah. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT ASEAN and Gulf Cooperation Council di Riyadh, Arab Saudi pada hari Jumat 20 Oktober 2023 kemarin. Presiden Joko Widodo menghadiri KTT ASEAN dan Gulf Cooperation Council atau Dewan Kerjasama untuk Negara Arab di kawasan Teluk yang terdiri dari 6 negara, yaitu Persatuan Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Qatar, dan Kuwait. Sebagai Ketua ASEAN tahun 2023, Indonesia menyambut baik hubungan kerjasama yang telah terjalin selama ini antara ASEAN dan negara Arab yang berada di kawasan Teluk. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan peran ASEAN dan juga GCC di tengah kondisi dunia yang terbelah saat ini. Ini adalah pertemuan pertama antara ASEAN dan GCC dan alhamdulillah dilakukan di bawah keketuaan Indonesia di ASEAN, dan KTT ini memiliki makna yang sangat penting bahwa Indonesia, ASEAN, dan GCC tetap memilih untuk meningkatkan kerjasama di tengah dunia yang semakin terbelah. Salah satu yang dibahas terkait Palestina, dan 16 negara anggota ASEAN GCC sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan, membuka akses penuh dukungan kemanusiaan, dan menegaskan kembali komitmen solusi dua negara agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Selain dihadiri oleh pemimpin-pemimpin negara kawasan Teluk, pertemuan ini juga dihadiri oleh pemimpin negara ASEAN. Kasat Binmas Polres Merauke melaksanakan program giat pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kegiatan ini bertempat di Spadem atau tempat pusat pelatihan lahan pertanian Kabupaten Merauke pada kemarin. Dengan memanfaatkan lahan tidur di sekitar tempat tinggal warga dan bersama-sama melakukan pendampingan warga masyarakat guna menopang perekonomian warga serta peningkatan ekonomi keluarga, Kasat Binmas Polres Merauke telah melaksanakan program giat pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Adapun lahan sekitar setengah hektar yang ditanam sayur-sayuran dengan sistem tumpang sari, antara lain tanaman tomat merek Simpati, sawi selobor, dan sawi pakcoy. Sistem pertanian menggunakan sistem selang drip dalam pengairan dan pemupukan, sehingga sangat menguntungkan petani dengan tenaga sangat efektif dibandingkan dengan menyiram sistem manual. Tim Humas Polres Merauke melaporkan untuk Polri TV. Aibda Rizal Adarianto, PS Kanit Binmas Polsek Kebon Agung Polres Pacitan Polda Jawa Timur melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan kekayaan alam melalui budidaya lebah madu. Tidak hanya itu, Aibda Rizal juga melakukan pembinaan budidaya peternakan kambing kepada masyarakat. Aibda Rizal Adarianto, PS Kanit Binmas Polsek Kebon Agung Polres Pacitan Polda Jawa Timur melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya lebah. Berawal dari mengenal khasiat madu untuk kesehatan serta lebah yang banyak berkembang biak di wilayah binaannya, Aibda Rizal mengajak warga untuk budidaya lebah madu. Beberapa jenis budidaya lebah madu yang dikembangbiakan adalah jenis lebah kelanceng dan lebah trigona. Terdapat beberapa tingkatan istilah lebah, di antaranya lebah ratu yang bertugas untuk mengumpulkan lebah madu dan lebah pekerja bertugas memproduksi madu. Budidaya lebah ini dilakukan di rumah warga dan di area hutan. Pada perkembangbiakan lebah madu di hutan, setiap warga memiliki kotak untuk rumah lebah. Selanjutnya, kotak tersebut ditandai sehingga tidak tertukar dengan milik warga lainnya. Selain itu, Aibda Rizal juga memberikan secara gratis bibit bunga dombea kepada masyarakat. Mereka menanam bunga dombea di pekarangan rumah untuk makanan lebah. Seiring waktu, produksi lebah madu yang semakin meningkat, Aibda Rizal berinisiatif memberikan merek produksi lebah madu tersebut dengan nama Madu Murni Pacitan.
Identitas merek diperlukan agar konsumen mengenal produk madu dari Kebon Agung Pacitan. Untuk pemasaran madu, selain dijual di pasar, Aibda Rizal juga mengajarkan kepada masyarakat untuk melakukan pemasaran melalui media sosial. Selain mengembangkan produksi lebah madu, Aibda Rizal juga melakukan pembinaan melalui budidaya ternak kambing. Kambing-kambing yang diternakkan merupakan peranakan kambing boer. Untuk mencukupi pakan ternak, Aibda Rizal melakukan inovasi area hijau makanan ternak atau HMT untuk penanaman rumput yang disiapkan untuk konsumsi ternak kambing. Tidak hanya peternakan kambing, Aibda Rizal juga mengajarkan warga untuk beternak maggot. Maggot digunakan sebagai bahan berprotein tinggi bagi hewan jenis unggas dan ikan. Limbah dari kotoran maggot dimanfaatkan oleh Aibda Rizal untuk membuat pupuk organik air lindi. Pupuk ini sangat bagus untuk mengembalikan unsur hara yang ada di dalam tanah. Tetaplah bersama kami, Halo Presisi akan segera kembali.